Kementerian aktivis pesan kepada adik-adik kita yang dipakai kan uang sendiri. Kalau saya menantang Erick Thohir, kalau itu baik dan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, untuk orang banyak, itu saya pikir itu kegiatan mulia. Dianggap jahat. Kita selaku orang Makassar, orang Goa yang punya sejarah panjang. Ini Makassar ini kota beradab. Ketemu lagi di Ruang Bicara INN Indonesia. Hari ini telah datang dari pelosok gunung di Kabupaten Goa yang merupakan seorang aktivis, seorang tokoh pergerakan pemuda dan tokoh pergerakan mahasiswa pada zamannya. Bung Maslim, apa kabar Maslim? Sehat? Sehat. Bagaimana aktivitas hari-hari ini sebagai seorang aktivis? Alhamdulillah, sampai saat ini saya masih berada dalam bingkisan perjuangan yang selalu dibungkus dalam sebuah bahasa yang disebut aktivis itu. Masih di garis terdepan pergerakan ya. Masih. Kemarin saya lihat sempat viral video yang dimana Bung Maslim itu mengkritisi sosok advokat kondang ya, Hotman Paris ini kemarin di mana ya semacam video kritik lah terkait dengan statement Hotman ini yang ingin mengajak berdansa seluruh warga Sulawesi ini sampai hari kiamat ini. Itu gimana itu responnya itu? Apakah itu pantas ditanggapi? Wajar resistensi muncul atau itu hal biasa-biasa saja? Maka saya sangat merespon apa yang disampaikan oleh salah satu artis sekaligus dia pengacara kondang yang sangat luar biasa. Statement yang dia keluarkan itu yang kemudian membuat saya merasa tidak tenang kalau saya tidak mengeluarkan argumentasi yang untuk mengkritik ya, memberikan kritikan kepada Pak Hotman, karena ada bahasanya di ruang publik yang mengatakan bahwa ada dua poinnya di situ sebenarnya yang kita selaku orang Makassar, orang Goa yang punya sejarah panjang, apalagi kita berada dalam sejarah Makassar itu, Goa itu ada sejarah siri yang ada falsafah ya, yang saya tidak terima sekali. Maka saya langsung membuat statement melalui video, kemudian saya masukkan di dunia maya, dalam hal ini Facebook, untuk melakukan kritikan bahwa saya tidak mau terima kalau misalnya Hotman Paris mengeluarkan statement dan pernyataan seperti itu, bahwa dia akan menyayembarakan gadis-gadis cantik untuk dijadikan sebagai hiburan mata, objek. Itu kita tidak terima, apalagi misalnya melibatkan orang-orang yang ada di Makassar ini, Sulawesi ini, itu saya tidak terima. Yang kedua, dia mau berdansa selamanya. Ini poinnya ini, wah, tidak bisa orang berdansa selamanya, Pak. Ini Makassar ini kota beradab, punya budaya yang dalam dunia itu. Saya pikirkan budaya dansa itu hanya diajarkan di kaum yang di Israel, budaya Israel itu lebih ke Eropa ya, dunia barat lah gitu ya. Itu saya kira itu akan menghilangkan, dan kemudian nanti juga yang akan dilibatkan untuk hiburan malam yang sebesar itu kan pasti rata-rata di sana itu, Bung Rido, klaster standar internasional saya sampaikan, karena belum ada tempat hiburan malamnya Pak Hotman itu sebesar itu di Indonesia. Oh, yang di namanya di bawah ini? Di Weklub ini. Weklub itu standar internasional.
Jadi sangat rusak lah kita ini. Di sana itu besar anggarannya. Jadi sasarannya adalah pejabat-pejabat publik yang notabene-nya punya duit banyak, itu sasarannya. Larinya ke situ. Larinya ke situ. Potensial lari ke situ. Saya kira itu yang saya tidak terima, sehingga saya bicara di media sosial bahwa saya juga akan menantang Hotman Paris, dan saya bahkan siap berdiskusi dengan beliau ketika diberikan ruang membicarakan soal itu. Meskipun beberapa hari yang lalu saya lihat juga pernyataannya, dia sudah minta maaf, tapi ya tidak bisa begitu. Kata maaf itu ya artinya tidak bisa mengobati dengan kata maaf saja. Jadi kemarin itu di aksi apa sih tuntutannya itu aliansi suku Makassar kemarin di kantor gubernur? Apakah dia menuntut untuk menutup W Club itu, atau hanya menuntut sekedar mengeluarkan statement permintaan maaf dari Hotman? Jadi poin utamanya sebenarnya teman-teman kawan-kawan perjuangan aliansi suku Makassar kemarin itu memang tuntutannya agar perusahaan tempat hiburan malam itu ditutup. Kan kata PJ Gubernur itu kan izinnya sama saja dengan tempat hiburan malam yang lain yang ada di Makassar. Iya, Club ini. Iya, betul. Akan tetapi saya melihatnya bahwa itu tidak bisa dilanjutkan, karena itu saya sampaikan tadi bahwa ini kelas tempat hiburan malam kelas internasional ini yang pasti setengah mati ketika generasi kita, kemudian orang tua kita, dan para pejabat misalnya yang tidak bagus moralnya pasti terjunnya ke situ. Oh, banyak pejabat yang tidak bagus moralnya. Ya, itu persoalan pribadi. Tapi itu kasuistik ya, bukan general ya. Soal pribadi ya. Iya, karena kan yang ke sana pasti kaum borjuis, ya. Bukan kaum rawaan yang mungkin tempat hiburannya hanya sekedar di pinggiran jalan saja. Ini kan persoalan banyak yang mengatakan, netizen juga sudah banyak yang mengungkapkan bahwa itu bukan hanya di situ yang punya tempat hiburan, bahkan banyak di tempat-tempat lain. Ya. Iya, taruhlah misalnya bar-bar yang ada di Kota Makassar. Tapi saya sampaikan bahwa bar-bar yang ada di Kota Makassar itu tidak sebesar itu. Ya, itu sudah sebesar miliknya Hotman. Iya, itu sudah merusak kita. Apalagi ditambah lagi dengan bar yang berskala besar. Tapi kan setengah mati. Apa ya, kan tempat itu kan masuk di area lokalisasi. Betul. Bukan artinya kan tetap mengikuti ketentuan peraturan ya. Betul. Peraturan pemerintah setempat. Bahwa memang di lokalisasi ya. Kalau di Makassar ini kan sepanjang jalan hiburan itu kan tempat-tempat begitu semua kan. Tempat hiburan lah para pelancong ini. Baru di sana itu kan dekat dengan masjid. Satu kompleks dengan masjid 99 kubah. Oh, satu kompleks gitu? Ya, satu kompleks. Kemudian di sana kan laut yang ditimbun itu bahaya juga. Bukan bahaya nyata yang kita takutkan ini, jangan sampai ada kemurkaan. Nah, itu bahaya. Cukuplah kita melakukan pelanggaran, sudah merubah ciptaannya Tuhan, meskipun itu kemaslahatan umat, akan tetapi ini bukan kemaslahatan, tapi akan merusak moral. Apalagi anak-anak muda kita, generasi putra dan putri yang ada di Sulawesi Selatan pasti akan rusak dengan adanya tempat hiburan malam itu. Satu pesan juga bahwa almarhum Zainuddin MC itu pernah berpesan di dalam sebuah khotbahnya bahwa ketika dia menyampaikan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa jangan pernah takut berbuat dosa, karena yang dipakai kan uang sendiri, fasilitas yang dipakai ada uang sendiri, dosa pun kita sendiri. Tapi dalam pernyataan almarhum Zainuddin MC ini mengatakan bahwa kalau kita memanjat sebuah pohon
lalu kita kemudian digigit oleh semut. Dari ribuan semut mungkin hanya 2, 3 sampai 10 semut yang gigit kita. Tapi biasanya orang kemudian berpikir untuk memusnahkan semua semut itu. Dia ambil, taruhlah api untuk membakarnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan semut yang tidak berdosa pun kena imbasnya sama dengan itu. Kita juga yang baik-baik, semua yang baik-baik pasti ketika terjadi misalnya bencana alam itu bahaya buat kita. Satu yang berbuat semua kena. Bisa dapat. Apakah Tuhan tidak bisa memilih-milih begitu ya? Oke, Bu Masli ini sebagai seorang aktivis yang saya kenal ini cukup garang juga ini orangnya ini. Cukup keras, kritis tentu saja gitu ya. Dan banyak mengawal isu-isu strategis di Kabupaten Goa, di Makassar, terutama ini barusan tadi ya dari Telkom ya. Iya. Ada sengketa atau apa itu? Itu posisinya sengketa. Sengketa. Iya. Berarti Bu Maslin dan kawan-kawan ini berhadapan dengan Erick Thohir ya? Iya betul, Menteri BUMN. Apa problem mendasarnya di situ? Kalau persoalan di Telkom, setelah saya melakukan investigasi ke pertanahan, ternyata sertifikat yang dimiliki Telkom itu hanya HGB, Hak guna bangunan. Guna bangunan. Sementara yang ingin kita mengetahui di sini proses dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan itu sama sekali tidak diketahui oleh ahli waris. Ahli waris. Ahli waris yang notabene-nya punya nama yang tercatat di buku C yang menjadi. Ahli waris ini dia memegang apa dia? Dia memegang rinci. Buku C. Iya. Sementara dari pihak Telkom hanya dengan dasar hak HGB tadi. Iya. Atau ada sertifikat juga dia pegang atau gimana? Itu sertifikat HGB. Sertifikat HGB iya, ya? Dia tidak memiliki sertifikat. Maksudnya sertifikat hak milik. Iya. Tidak memiliki itu ya? Tidak. Dan bagaimana progresnya sekarang? Sekarang Telkom yang di veteran itu? Iya, di veteran. Jadi sekarang saya sedang berjuang untuk mewakili ahli waris untuk menyampaikan bahwa itu harus diselesaikan. Dan saya sampaikan kepada Pak Menteri Erick Thohir untuk segera melakukan tindakan atau evaluasi. Coba anggap saja Pak Menteri adalah kamera ini. Apa yang Anda ingin sampaikan ke beliau? Saya dengan gamblang saja, dengan terbuka menyampaikan bahwa saya menantang Erick Thohir untuk berdiskusi dengan saya soal aset BUMN yang ada di Telkom di Makassar wilayah 7. Saya akan pertemukan langsung dengan ahli waris, membicarakan ini persoalan. Makanya tuntutan saya kemarin adalah mengosongkan dulu nih lokasi. Ini saya menuntut Telkom ini segera ya dikosongkan. Berarti dirubuhkan ini gedung ini. Iya. Nanti ada proses hukum yang jalan baru dilanjutkan, karena saya anggap ahli waris ini belum pernah menerima haknya sama sekali. Selama tanah itu diduduki oleh Telkom. Iya, selama tanah itu sampai sekarang diduduki oleh Telkom dan melakukan aktivitas. Dan apakah Anda yakin bahwa itu akan berhasil? Insya Allah kalau untuk kebenaran dan keadilan pasti berhasil. Berhasil gitu. Iya. Lama ataupun cepat pasti akan berhasil. Saya kira secepatnya gitu. Kita maunya secepatnya. Secepatnya. Bu Maslim ini kemarin pernah masuk caleg juga ya di salah satu partai. Oh iya pernah. Di Partai Demokrat. Partai Demokrat. Tapi gimana hasilnya? Apakah lumayan atau gimana? Kalau saya dengan suara yang begitu banyak, saya anggap itu sudah luar biasa. Murni ya? Murni. Nggak dibeli ya? Nggak money politik? Tidak ada. Nggak ya? Masa aktivis beli suara? Tidak ada itu kegiatan haram itu. Kegiatan haram ya? Oke Bang Masli, ini menarik ini ya. Sebagai seorang aktivis yang selama ini banyak bercokol di dunia pergerakan, banyak aksi yang telah menjadi presiden
positif bagi sosok pribadi Bung Maslim dan teman-teman lainnya di dunia aktivis lah. Kalau Anda melihat saat ini teman-teman atau adik-adik aktivis-aktivis mahasiswa, separahkah pergerakan Bung Maslim pada dulu dan sekarang dengan adik-adik kita sekarang? Iya, saya melihatnya bahwa aktivis-aktivis yang dulu yang memang betul-betul garang dalam menyampaikan sebuah problem-problem yang ada di masyarakat, sekarang tidak segarang itu lagi. Tidak garang lagi. Tidak garang lagi. Beda dulu. Beda. Beda di. Beda. Dan kita bisa lihat bahwa banyak generasi sekarang yang sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam sebuah kehidupan untuk lari dari persoalan itu lagi. Dia sudah keluar dari nalar perjuangan itu. Sudah banyak yang bisa dilihat, tidak ada sekarang yang bisa. Tidak ada seperti dulu yang berani. Ya, dia sudah terbungkus oleh kebutuhan pribadi dan kelompok mereka, sehingga mungkin kita bahasanya seperti apa, dia mungkin ada bahasa orang mengatakan bahwa dia takut kehilangan piring lah, pecah piring. Tidak begitu, kalau aktivis mau pecah piring mau itu. Hidup ini kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Mau hidup bagaimanapun, yang penting kita tetap tegak di garis perjuangan itu. Nah sekarang lebih ke pragmatis ya. Ya, kalau kita lihat seperti itu bahasa kerennya. Jadi tidak ada lagi gerakan-gerakan substantif yang bisa dipertontonkan oleh generasi-generasi sekarang ya. Karena dia gampang digiring, gampang dibelokkan dan seterusnya melalui itu tadi. Betul. Melalui piring-piring atau apa gitu ya. Bahasanya seperti itu, kita bahasakan karena ada istilah-istilah pecah piring, pecah apa, itu yang menjadi argumentasi. Tapi bagusnya sekarang ini banyak generasi-generasi muda ya di bawah Bung Maslim lah, di bawah kita lah toh, yang mulai berani muncul untuk berkontestasi di dunia politik. Seperti yang kita lihat di Pilcaleg kemarin ya. Betul. Bahkan di ranah eksekutif sudah banyak yang berani maju ya, entah jadi kepala desa atau apa gitu. Itu apakah satu atmosfer yang baik dalam konteks demokrasi atau gimana? Saya pikir itu baik, karena kan kita ini kan negara demokrasi yang tidak ada batasan untuk anak-anak muda. Bahasanya sekarang apa ya, kaum milenial ya, ada bahasa-bahasa yang milenial, Gen Z. Iya, itu ada bahasa-bahasa ini, ada generasi Z, milenial yang telah memperkosa juga kita ini bahasa-bahasa saya tidak tahu. Diperkosa ya? Maksudnya kita dipaksa untuk bicara soal itu. Ya harusnya kan ada bahasa-bahasa lain yang lebih keren daripada bahasa-bahasa generasi Z apa segala macam. Nah ini kan zamannya dia sekarang tuh ya. Saya melihat bahwa tidak ada masalah anak muda yang punya potensi, aktivis yang punya intelektual yang mampu digariskan kepada garis perjuangan lewat legislatif, tidak ada masalah. Yang penting mereka tetap komitmennya ke perjuangan rakyat itu. Ya, jangan menjadi perjuangan pemerintah. Ini salahnya sekarang. Ya. Sudah ada beberapa anggota DPR saya berdiskusi. Anggota DPR lama atau baru? Dia tidak mengaku secara langsung, tapi saya tahu secara psikologis bahwa dia kayaknya tergantung siapa. Dia tidak berani mengambil sebuah keputusan ketika dikatakan rakyat dapil misalnya, dia menyuarakan aspirasinya. Dia tidak berani. Karena yang beda dengan aktivis-aktivis yang memang sudah merasakan bahwa intervensi itu anggap saja angin lalu yang menjadi kecewaan. Sarapan pagi kita. Jadi. Iya. Tapi kalau orang yang tidak punya pengalaman di dunia pergerakan, aktivis tiba-tiba diintervensi atau bahkan direpresi, iya, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Mau tidak mau dia harus ikut. Iya, jadi bahasanya banyak yang instan begitu. Banyak yang instan. Tidak melalui proses pengkaderan alam, tidak melalui proses pengkaderan
organisasi, Iya. dan bahkan ada yang memang sama-sama apa namanya, betul-betul tidak pernah merasakan pahit dan manisnya perjuangan itu, banyak yang begitu. Pengkaderan alam ini yang dimaksud Bu Mas ini seperti apa misalnya? Pengkaderan alam itu adalah bentuk pengkaderan yang tentunya adalah banyak berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Melalui alam itu kita berkomunikasi dengan beberapa orang atau kelompok untuk mengetahui seperti apa kehidupan yang terbungkus dalam sebuah keadilan. Itu pengkaderan alam. Banyak orang yang terlahir itu tidak lahir dari alam itu. Tidak lahir dari alam. Alam atau yang saya maksud ini adalah tidak menyatu dengan alam. Iya. Alam yang saya maksud ini adalah alamnya atau dunianya aktivis. Ya. Bukan dalam bingkaian bahwa letak geografis, bukan. 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 Tapi lebih kepada nuansanya nuansanya, ya. Cara berpikirnya, kemudian metode perjuangannya seperti apa, kemudian sekarang itu kan politik itu kan yang penting ada uang, bisa maki terpilih. Betul. Tinggal dibeli masyarakat sudah selesai. Iya. Jangan lagi dipertanyakan apa kira-kira yang akan diperjuangkan Bung Maslim, seperti apa dia misalnya kalau dia lolos di DPR, argumentasi apa, public discourse apa yang ingin ditawarkan gitu. Itu yang saya tidak mau kalau tidak mau ya. Iya, karena kan begini. Kalau kan begitu tidak usah kita masuk berdemokrasi. Kasih saja yang banyak uangnya. Iya, tak kalah syariah memang ya. Iya, berarti kita membiarkan, kalau kita tidak masuk ini, berarti kita membiarkan orang-orang yang tidak punya kemampuan dulu di legislatif ini kalau kita tidak masuk. Iya, berarti kita membiarkan. Jadi tidak boleh harus. Memang kalau kita melihat itu minim sekali itu orang-orang pergerakan yang duduk di parlemen. Kalau ada sih paling berapa persen. Yang lainnya itu ya seperti yang Bu Maslim bilang tadi, ya mungkin dari kalangan berjuasi. Betul. Atau apalah, atau dari segi modalitas politik dia anaknya siapa gitu ya. Tapi kalau orang yang memahami betul-betul realitas sosial di lapangan ini agak kurang. Ya, betul. Jadi saya tertarik kalau dikatakan sempat kita sentil tadi anaknya siapa. Makanya saya kemarin itu optimis kalau saya misalnya bisa duduk di DPR, orang kan tidak bertanya bahwa memang dia kan anak camat, dia anak kepala dinas, orang pasti wah anaknya Yanu ini misalnya kan. Jadi saya coba, tetapi kan ini belum pelantikan. Ya. Banyak kemungkinan ini, jangan sampai tiba-tiba saya dilantik jadi anggota DPR. Urutan berapa suaranya? Urutan ketiga. Urutan ketiga. Ini siapa tahu ya jadi PAW kan? Iya. Kita tidak menargetkan itu, cuman ya namanya kan ya punya aturan dan apa namanya konstitusi yang mengatur itu. Jadi jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran atau apa. Itu bisa saja dilakukan proses PAW, apalagi dalam menjelang pilkada. Kritik Bung Maslim terhadap orang yang kita amanahkan di parlemen ini, misalnya di dapilnya atau di dapil mana, ada nggak yang ditorehkan buat masyarakat dalam bentuk, kan DPR kan bukan eksekutor ya. Betul. Dia lebih kepada ranah legislasi ya, paling tidak dalam bentuk produk peraturan daerah. Betul. Yang dianggap sangat berpihak ke masyarakat. Ada nggak selama ini sejauh pengamatan Bu Maslim di Goa khususnya? Kalau sekarang yang begitu apa namanya, yang begitu menjadi prinsip kebutuhan orang-orang, saya kira belum ada yang begitu apa namanya signifikan, prinsipil ya, dan prinsipal untuk sebuah kebijakan dalam bentuk produk yang diterobos oleh anggota DPR. Jadi apa yang matu-matuna misalnya kalau begitu? Ya kita berpikirnya bahwa kantor DPR ini adalah tempat kita duduk, bekerja, datang, kemudian pulang, ikut rapat, itu aja.
kan hanya beberapa orang di dalam yang kemudian bisa bicara juga, yang bisa berjuang juga, yang lain itu diskusi biasa saja, kemudian banyak. Ya wajarlah kita membicarakan orang-orang ya yang duduk di sana ya, karena mereka itu dipilih oleh masyarakat, Betul. digaji oleh masyarakat, dikasih fasilitas oleh masyarakat yang luar biasa. Betul. Sehingga rakyat wajib mempertanyakan apa yang bisa kau buat untuk mengembalikan semua itu. Saya selalu sampaikan, termasuk juga anggota DPR yang kemarin duduk meraih suara terbanyak, bahwa dimanapun saya berdiskusi di warung kopi atau di mana, saya sampaikan bahwa kita dipilih oleh rakyat. Semuanya kita difasilitasi oleh rakyat, mulai gaji apa sampai dapur, sampai ya mungkin pembeli susu anak apa saja itu difasilitasi oleh negara melalui rakyat itu. Jadi itu yang tidak dipahami, sehingga kadang-kadang keinginan rakyat, kemerdekaan rakyat itu tidak tertunaikan dengan baik. Karena begitu tadi yang kita sampaikan, bahwa ini kan politik taktis, kemudian orang-orang pragmatis misalnya, kemudian yang bisa duduk misalnya hanya kalangan orang-orang tertentu yang diselimuti oleh keuangan yang Maha Esa misalnya. Keuangan yang Maha Esa ini. Keuangan yang Maha Esa, sehingga kalimat yang bagus ini. Ya, keuangan yang Maha Esa, sehingga keadilan yang Maha Esa itu sirna begitu saja karena dikalahkan oleh keuangan yang Maha Esa itu. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, tapi meskipun begitu, itu tidak semua. Ya, tentu tidak semua ya, tapi sepertinya kebanyakan. Iya. Nah, kan kalau sudah kebanyakan itu artinya dominan itu. Betul. Nah, kalau dia bisa sudah mengalahkan yang ketidakbanyakan itu. Nah, itulah tirani mayoritas tuh. Jadi satu sisi paradoks ya, kalau disebut suara terbanyak, tapi apakah suara terbanyak itu adalah suara kebenaran atau gimana gitu ya? Iya. Makanya ada metode apa di dewan itu, metode voting. Ya, voting. Iya, sampai sekarang juga saya masih bingung, itu kan bukan hanya di situ, tapi di kalangan organisasi saja kita pakai itu metode voting. Tidak mesti harus mengenakan dan membahagiakan semua, tapi kalau di situ yang terbanyak, kadang-kadang meskipun banyak orang yang dirugikan, dilaksanakan saja kebijakan itu. Tidak signifikan ya, tidak betul-betul menyentuh prinsipil mendasarnya gitu. Ya, Bu Maslim, saya kira saya tahu lah banyak aktivitasnya nih Bu Maslim ini ya, dan sangat sedikit waktu untuk berbicara lebih banyak, lebih panjang karena dibatasi oleh aktivitas Bu Maslim yang padat, sekiranya seperti itu. Padat, banyak di lapangan membela rakyat ya, rakyat miskin, rakyat tidak berdaya atau gimana gitu. Iya, alhamdulillah sekarang saya masih bertahan di situ, sampai sekarang idealismenya masih bertahan begitu ya. Masih karena saya berpikir kalau kita tidak pertahankan kita punya idealisme ini bahaya. Dan saya juga sampaikan, ada orang bertanya sama saya, bahkan bukan orang-orang jauh, keluarga termasuk, kemudian teman-teman sekitar, yang bahkan sudah ada jadi misalnya jadi tenaga pengajar di tiap kampus misalnya. Apa yang dia tanyakan? Itu yang sering disampaikan, bahwa kenapa masih di situ, dianggap tidak naik kelas, banyak bahasa-bahasa begitu, itu bahasa-bahasa pelemahan itu, pelemahan. Itu ya susah juga saya dikatakan tidak naik kelas kalau misalnya bukan dia kepala sekolah saya atau guru saya. Jadi tidak mungkin dia tahu kalau apakah saya naik kelas atau tidak. Penjelasnya, saya merasa bahwa selama saya masih berjuang untuk kebaikan dan keadilan, saya pikir itu
baik. Itu sudah di kelas yang baik gitu. Dan saya sering sampaikan, termasuk adik-adik mahasiswa, bahwa yang bertanya bahwa sampai kapan, saya bilang ya saya sampai mati. Sampai mati itu ya meskipun saya tua, bertahan tua, saya pasti berjuang untuk Kepentingan rakyat. kepentingan rakyat. Termasuk misalnya mencalek kemarin kan, itu ketika kita duduk itu bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Lebih bagus lagi kan. Lebih bagus lagi. Yang kita takutkan kalau Bu Maslim sampai dalam belok juga akhirnya. Tidak ya. Itu lebih bagus saya mundur saja. Oh, saya mundur ya. Iya, karena Itu karena sudah prinsip ya. Iya, saya dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh siapa. Betul. Ditanya datang, iya, bukan dipilih oleh pimpinan atau bukan. Jadi orang yang punya nawa itu yang baik, idealisme yang baik untuk memperjuangkan rakyat, malah dianggap tidak kompeten ya. Iya, betul. Yang berkompeten ya lagi-lagi kembali kepada persoalan modal politik, uang termasuk. Sekarang itu saya melihatnya Bung Ridho, ketika aktivis bertahan dalam dunianya memperjuangkan masyarakat dianggap jahat, banyak dianggap musuh misalnya. Musuh dari siapa ini? Ya musuh, dianggap musuh pemerintah lah atau apalah, atau pengusaha lah. Iya, itu dianggap begitu. Ya barangkali nggak paham dengan apa itu dunia aktivis, apa itu demokrasi. Bahkan sekarang banyak yang selalu mengatakan begitu, tapi tidak ada masalah. Tidak ada urusan yang Tidak Belanda. ada urusan dengan apa yang disampaikan bahwa ini kegiatan-kegiatan tidak bermoral misalnya. Moral itu tidak bisa ditafsirkan oleh apa. Betul. Tidak bisa ditafsirkan oleh apa. Artinya apapun kegiatan kita, kalau itu baik dan tentu bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, untuk orang banyak, itu saya pikir itu kegiatan mulia. Pasti tidak melanggar aturan-aturan agama. Setiap jalan yang ditempuh memiliki kehormatannya sendiri. Ya? Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi tidak ada standar tunggal yang menganggap bahwa inilah yang paling bagus. Iya, mudah-mudahan nanti presiden terpilih ini mampu membuat itu kementerian aktivis supaya ada garis keuangannya sendiri untuk membina. Ini kan tidak ada itu. Dianggap menjadi musuh atau apalah. Dibikinkan kementerian supaya jalan kegiatannya dibawa, baru digelontorkan dana begitu besar. Khusus aktivis. Bagaimana kalau lewat Kementerian Pemuda saja itu? Tidak bisa itu. Tidak bisa sih. Kementerian Pemuda saja orang demo, dia takut. Bagaimana caranya menciptakan aktivis yang baik? Itu yang tidak dilakukan. Banyak sih orang yang dilabeli sebagai seorang aktivis atau melabeli seorang aktivis, tapi kadang-kadang dia nggak bertahan sesuai dengan jalannya waktu. Nah, konsistensi seperti Bu Maslim ini dari dulu sampai sekarang, saya kenal Bu Maslim waktu zaman kuliah dulu, idealismenya masih ya begitu-begitu saja. Begitu. Maksudnya idealisme dalam memperjuangkan apa yang semestinya diperjuangkan, begitu. Itu bukan pekerjaan murah dan mudah itu, karena kita akan berhadapan dengan social judgment misalnya seperti yang dikatakan oleh Bu Maslim tadi. Sudah tidak naik kelas ini kalau begini. Itu kan judgment kan. Betul. Jadi saya kira ini terakhir, Bu Maslim, apa kira-kira pesan Bu Maslim untuk adik-adik kita ini yang Bu Maslim anggap kurang greget kah, kurang garang kah? Ya, jadi pada intinya Bung Ridho, saya berpesan kepada adik-adik kita, utamanya kaum akademik, asalah kau punya otak, kemudian jangan pernah takut berproses dalam sebuah organisasi dimanapun itu. Ambil ilmunya, kemudian terapkan dalam sebuah konsep yang namanya konsep keadilan. Jadi dimanapun ketidakadilan itu ada, tugasnya mahasiswa, tugasnya aktivis untuk berteriak di situ bahwa tidak, demikian harusnya seperti ini supaya ada unsur keadilan, supaya kehidupan ini bisa kembali sesuai dengan
kemerdekaan Republik Indonesia supaya kita bisa merdeka, kesejahteraan sosial bisa tercapai sesuai dengan undang-undang itu. Saya pikir itu yang menjadi ucapan dalam sebuah pernyataan hari ini. Sungguh luar biasa pesan-pesan moral dari Bu Maslim ini ya, terkhusus untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini banyak bergerak di dunia parlemen jalanan. Ya, jangan menjadikan jiwa aktivis kita sebagai sesuatu hanya untuk mencari yang bersifat pragmatis lah, seperti katanya Bu Maslim tadi. Tetapi jadikanlah dunia aktivis itu sebagai betul-betul yang dijiwai, sehingga dia tidak lekang oleh waktu. Seperti yang kita lihat sampai sekarang, Bu Maslim masih tetap konsisten berada di gerakan-gerakan dalam rangka membela apa yang seharusnya dibela. Kira-kira begitu Bu Maslim. Terima kasih banyak telah datang ini, sungguh luar biasa, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.